Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai mengendalikan emosi di tempat kerja. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai kendalikan emosi di tempat kerja. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Profesionalisme tidak berarti tanpa emosi, tetapi mampu mengelola emosi dengan bijak. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya dan mengapa ini penting. Tempat kerja adalah lingkungan yang penuh dengan interaksi, tekanan, dan tantangan. Perbedaan pendapat, target pekerjaan, serta situasi yang tidak selalu berjalan sesuai harapan dapat memicu berbagai emosi, seperti frustrasi, marah, atau kecewa. Emosi merupakan hal yang wajar dimiliki setiap individu. Namun, cara seseorang mengelola emosi sangat menentukan kualitas hubungan kerja dan kinerja profesionalnya. Yang pertama, ketika emosi tidak terkelola dengan baik, maka akan muncul beberapa dampak yang didapat seperti 1. Konflik dengan rekan kerja atau atasan. 2. Komunikasi yang kurang efektif. 3. Pengambilan keputusan yang tidak objektif. 4. Lingkungan kerja menjadi kurang nyaman. Yang kedua, sebaliknya, bila individu yang mampu mengendalikan emosinya, maka akan cenderung 1. Lebih profesional dalam menghadapi situasi sulit. 2. Lebih bijak dalam berkomunikasi. 3. Lebih dipercaya oleh tim dan pimpinan. 4. Lebih mampu menjaga hubungan kerja yang sehat. Dengan demikian, kemampuan mengelola emosi merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional dalam dunia kerja. Lalu kedua, ruang lingkup pembahasan. Materi ini membahas beberapa aspek penting terkait pengelolaan emosi dalam lingkungan kerja, seperti yang pertama, pengertian kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Yang kedua, hubungan antara emosi dan komunikasi profesional. Yang ketiga, dampak emosi terhadap pengambilan keputusan. Yang keempat, pentingnya kesadaran diri dalam mengelola emosi. Topik ini relevan bagi semua individu yang bekerja dalam lingkungan yang membutuhkan kerjasama dan interaksi yang intens. Selanjutnya ketiga, kendala yang sering dihadapi. Beberapa kendala yang sering muncul dalam mengelola emosi di tempat kerja antara lain. Yang pertama, tekanan kerja yang tinggi. Target dan beban kerja dapat memicu stres dan emosi negatif. Yang kedua, perbedaan pendapat dalam tim. Perbedaan cara pandang dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri. Sebagian individu tidak menyadari bagaimana emosinya mempengaruhi perilaku mereka. Yang keempat, reaksi impulsif. Dalam situasi tertentu, seseorang dapat bereaksi secara spontan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dan keempat, analisanya. Mengelola emosi di tempat kerja bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul. Sebaliknya, hal ini berarti mengenali emosi, memahami penyebabnya, dan meresponsnya dengan cara yang lebih konstruktif. Individu yang memiliki kecerdasan emosional biasanya menunjukkan beberapa kemampuan yang dimilikinya,
seperti yang pertama, menyadari emosi yang sedang dirasakan. Yang kedua, mengendalikan reaksi emosional dalam situasi sulit. Yang ketiga, memahami perasaan orang lain. Yang keempat, menjaga komunikasi tetap profesional. Kemampuan ini sangat penting karena emosi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi hubungan kerja, reputasi profesional, serta kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya, ketika seseorang mampu mengelola emosinya dengan baik, ia akan lebih mampu menghadapi tekanan kerja dengan ketenangan dan kedewasaan profesional. Lalu kelima, rekomendasi. Yang pertama, untuk individu. Beberapa langkah yang dapat membantu mengelola emosi di tempat kerja yaitu antara lain: 1. Mengenali emosi yang sedang dirasakan sebelum bereaksi. 2. Mengambil waktu sejenak sebelum memberikan respon. 3. Menyampaikan pendapat secara tenang dan profesional. 4. Mengembangkan kemampuan empati terhadap orang lain. Mengelola emosi bukan berarti menahan diri secara berlebihan, tetapi menyampaikan perasaan dan pendapat dengan cara yang lebih bijak dan profesional. Yang kedua, untuk aksi praktisnya, ketika menghadapi situasi yang memicu emosi, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah cara saya merespons situasi ini akan membantu menyelesaikan masalah atau justru memperburuk keadaan? Pertanyaan sederhana ini membantu menjaga agar setiap respon tetap profesional, tenang, dan konstruktif. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai kendalikan emosi di tempat kerja. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.